Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah yakni tentang bangun ruang prisma. Nah, berikut ini merupakan contoh bentuk prisma dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat atap rumah? Atau pernahkah kalian melihat potongan kue? Nah, potongan kue dan bagaimana bentuk atap rumah itu merupakan contoh dari bentuk prisma yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, mari kita lihat pengertian dari prisma terlebih dahulu. Prisma merupakan bangun ruang yang memiliki sepasang sisi sejajar dan kongruen, yaitu sisi alas dan sisi atas, dengan bentuk segi N. Nah, bisa dilihat sisi atas yang sebelah mana dan sisi alas yang sebelah mana. Bisa dilihat dalam gambar, di situ sudah tertera contohnya, yakni pada prisma di segi 5, yakni yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, sisi atas itu ada pada sisi yang berwarna biru tua. Nah, sedangkan sisi alasnya ada pada gambar yang berwarna pink ataupun merah muda. Nah, di sini mengapa dengan bentuk segi N? Karena nanti prisma akan ada banyak macamnya. Contohnya yang seperti pada gambar. Mengapa segi N? Misal pada prisma segitiga pastinya berbentuk segitiga. Nah, begitupun juga dengan prisma segi 5. Nah, bentuk seginya yakni ada bentuk segi 5 seperti itu. Selanjutnya kita beralih pada sifat-sifat dari prisma. Ada 4 sifat dari prisma. Yang pertama, bentuk alas dan atap kongruen. Dalam artian kongruen di sini adalah sama dan sebangun. Nah, yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang ataupun jajar genjang. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Nah, berikut ini juga merupakan bagian dari sifat-sifat prisma, yakni bagaimana pada prisma segitiga, bagaimana pada prisma segi 4, bagaimana pada prisma segi 5 dan segi 6. Nah, yakni kita bisa melihat dari titik sudut, rusuk, dan sisi. Nah, misal pada titik sudut pada segitiga ada 6, sedangkan pada titik sudut pada segi 4 ada 8. Nah, begitupun sebaliknya, bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Nah, selanjutnya yakni jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma yakni ada seperti pada gambar. Seperti yang sudah tertera pada gambar, ada jaring-jaring prisma segitiga, yakni ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 contoh jaring-jaring prisma. Nah, berhubung di sini yang ada contohnya adalah jaring-jaring dari prisma segitiga. Nah, karena banyak sekali ya macam dari prisma ini, tidak hanya prisma segitiga. Misal apabila nanti prismanya adalah prisma segi 5, maka nanti alasnya dan juga sisi bagian atasnya itu kita berbentuk seperti bentuknya segi 5. Nah, karena ini merupakan prisma segitiga, bentuknya berbentuk segitiga. Oke, nah ini dia macam-macam dari prisma-prisma tadi. Ada 4 macam prisma, yaitu yang pertama adalah prisma segitiga, yang kedua ada prisma segi 4, yang ketiga ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Oke, selanjutnya kita beralih kepada kerucut. Nah, apa sih kerucut itu? Nah, coba kita perhatikan. Apakah kalian pernah melihat gambar ini atau kalian pernah melihat benda ini saat kalian ada di rumah ataupun saat kalian ada di sekolah, saat kalian bermain? Nah, betul sekali. Ini merupakan bentuk dari contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah apa? Nah, pada gambar pertama, gambar yang paling atas itu adalah gambar dari topi ulang tahun, yang mana gambar dari topi ulang tahun tersebut berbentuk kerucut. Nah, selanjutnya gambar yang kedua yakni es krim. Hah? Apakah es krim berbentuk kerucut? Oh, tunggu dulu. Jangan salah paham ya.
yang berbentuk kerucut di sini adalah bentuk dari pegangan pada es krim. Nah, bentuk pada pegangan dari es krim di sini adalah berbentuk kerucut. Walaupun dalam kehidupan nyata bentuk es krim tidak selamanya seperti pada gambar, terkadang ada yang berbentuk kotak dan semacamnya. Nah, tetapi untuk yang contoh dari bentuk kerucut di sini, yakni seperti pada gambar, yang mana berbentuk lonjong. Nah, seperti es krim pada zaman dahulu ya, walaupun saat sekarang ini masih banyak juga es krim yang berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih pada pengertian kerucut agar teman-teman lebih paham ya. Apa sih kerucut itu? Nah, kerucut di sini merupakan bangun ruang di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, di sana terdapat lingkaran. Yang mana lingkarannya? Nah, lingkarannya adalah yang berwarna hijau. Yang hijau yang mana? Yang hijau daun ya, bukan yang hijau lebih muda seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu pengertian dari kerucut, akan kurang bagaimana pengetahuan kita kalau kita tidak mengetahui sifat-sifat dari kerucut tersebut. Nah, sifat-sifat dari kerucut itu ada berapa? Yang pertama, mempunyai dua bidang sisi, yakni sisi yang pertama adalah sisi lengkung atau yang biasa kita kenal dengan selimut, dan yang kedua adalah sisi alas, yang mana sisi alas ini berbentuk lingkaran. Nah, pada sisi alas yakni ada pada gambar, yakni ada pada tanda panah, yakni alas. Nah, kenapa di sana ada rusuk? Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, pada di ujung sana di puncak itu merupakan titik puncak. Nah, sedangkan pada yang berbentuk seperti segitiga ini merupakan sisi lengkung atau yang biasa disebut dengan selimut. Biasa kita kenal sebagai selimut. Nah, ini merupakan bagian-bagian kerucut. Bagian-bagian kerucut ini juga merupakan sebagian dari sifat-sifat dari kerucut. Kenapa begitu? Karena dalam sifat-sifat kerucut di sini yakni ada bagian kerucut seperti titik sudut, rusuk, dan sisi. Nah, sisi pada kerucut ada dua, yakni pada alas dan selimut seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu rusuknya ada satu dan titik sudutnya juga ada satu. Nah, di sini ada titik puncak. Teman-teman bisa lihat ada tanda panah pada gambar. Yang paling atas itu ada titik puncak. Selanjutnya ada titik tegak yakni pada T. Lalu ada sisi alas yang berbentuk lingkaran dan ada rusuk. Nah, di sini juga ada beberapa alfabet nih. Ada icon-icon seperti R, S, T. Apa sih itu? Nah, R ini merupakan jari-jari. Kenapa pada kerucut ada jari-jari? Karena sisi alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya T di sini merupakan tinggi tabungnya, yakni pada sisi tegaknya, pada sisi selimutnya. Lalu yang S-nya ini merupakan garis pelukis. Selanjutnya ini merupakan jaring-jaring dari kerucut. Nah, untuk membuat jaring-jaring kerucut kita butuh dua bentuk, yakni pada bentuk sisi alas yang berbentuk lingkaran dan juga sisi selimut untuk membuat selimutnya ataupun kita membuat sisi tegaknya.